Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas hamil besar dan mau melahirkan. Disimak ya sahabatku. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah kocak Abu Nawas seakan tak akan pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya yang penuh dengan humor sudah sejak lama. Sudah banyak mengocok perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Abu Nawas di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebagian muslim, banyak yang percaya bahwa Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Baghdad, Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu kisah yang juga tak kalah lucu. Suatu ketika Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja marah. Maka saat itu juga Abu Nawas diusir dari istana kerajaan, dan Baginda Raja melarang orang cerdik tersebut untuk menginjakkan kakinya lagi di istana kerajaan. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda Raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah hampir 7 bulan lebih telah berlalu, Baginda Raja tidak bertemu dengan Abu Nawas. Semenjak Abu Nawas dilarang untuk datang ke istana kerajaan, sepertinya Abu Nawas memang marah padaku, pikir Baginda Raja. Maka suatu hari Baginda Raja mengutus seorang ajudan pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyuruh Abu Nawas datang ke istana kerajaan kembali. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda Raja itu. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang Baginda Raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak guna untuk mengeluarkan bayinya yang ada di dalam kandungannya. Dan juga katakan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Ada-ada saja Abu Nawas. Akhirnya utusan sang raja kembali lagi ke istana dan menyampaikan kepada Baginda Raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat Baginda Raja keheranan, sebab baru kali ini Baginda Raja mendengar ada laki-laki yang bisa hamil. Lantas muncul niat Baginda Raja untuk pergi menengok Abu Nawas ke rumahnya. Sebab berita pria sedang hamil tersebut telah membuat kehebohan di seluruh istana kerajaan. Singkat ceritanya, Baginda Raja akhirnya pergi ke rumah Abu Nawas bersama sejumlah ajudannya. Ketika Abu Nawas melihat Baginda Raja mendatangi rumahnya, Abu Nawas sangat gembira
dan berlari-lari menyambut kedatangan sang Baginda Raja. Dengan penuh hormat, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Selanjutnya, Baginda Raja dipersilakan duduk di tempat yang terhormat, dan Abu Nawas duduk di bawahnya. Kemudian Abu Nawas pun berkata lagi, "Wahai Paduka yang mulia, ada kerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku Paduka yang mulia mendatangi rumah hamba," kata Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku sampai sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari," ucap Baginda Raja menjelaskan kepada Abu Nawas. Setelah mendengar perkataan sang Baginda Raja, Abu Nawas hanya diam dan tersenyum begitu saja. Maka Baginda Raja kembali berkata kepada Abu Nawas dengan penuh rasa heran dan penasaran, "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu itu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kamu maksudkan itu?" tanya Baginda Raja kembali. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas menceritakan kepada Baginda Raja, "Jadi begini Paduka yang mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar di istana. Tapi setelah kurang lebih 8 bulan lamanya berlalu, raja tersebut ingin memanggil kembali pembesar tersebut ke istana kerajaannya. Ini kan ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama serta menggegerkan seluruh negeri. Bagaimana tidak menggegerkan? Hamil tanpa menikah, jelas Abu Nawas. Lagi pula, seorang raja telah mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak bolehlah mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludahnya sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut, kata Abu Nawas lagi. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak, kita harus berpikir dulu dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan segera melahirkan ini. Semua sudah dipikirkan hingga matang. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda Raja kemari, ucap Abu Nawas menjelaskannya. Dengan datangnya Baginda Raja kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang hamba maksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut pada diri hamba kepada Baginda Raja yang selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Pada saat pertama kali hamba diusir oleh Baginda Raja, rasa sakit dan rasa takut itu membebani diri hamba. Tapi alhamdulillah, sekarang rasa sakit dan rasa takut itu sudah hilang seketika ketika Baginda Raja datang ke rumah hamba, kata Abu Nawas kembali menjelaskannya. Setelah mendengarkan penjelasan yang panjang dari Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Begini Abu Nawas, ketika aku mengusirmu dan aku pun melarang dirimu untuk datang ke istana kerajaan, itu tidak sungguh-sungguh Abu Nawas, melainkan hanya bercanda saja wahai Abu Nawas. Besok datanglah ya engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu," kata Baginda Raja. "Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu wahai Abu Nawas.
Karena selama engkau tidak hadir di istana kerajaan, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas, ujar Baginda Raja menjelaskannya kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun berkata, hamba akan dengan senang hati datang ke istana kerajaan besok pagi Paduka yang mulia. Setelah itu Baginda Raja hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya sambil pamit kembali ke istana kerajaan. Di perjalanan, Baginda sangat heran dan geli melihat tingkah kocak dan jawaban Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata dalam hatinya, kamu ini emang ada-ada saja Abu Nawas. Demikianlah kisah Abu Nawas yang membuat heboh seluruh istana kerajaan karena mengaku dirinya hamil kepada Baginda Raja. Bagaimana sahabatku semuanya? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pesan dari kisah Abu Nawas ini, kita harus tetap bersabar dalam kebenaran. Jika kita sudah benar namun dianggap salah, maka kita harus bersabar wahai sahabatku. Menjalani kebenaran itu harus diiringi dengan kesabaran. Dan kita harus yakin bahwa kebenaran akan berbuah kebahagiaan wahai sahabatku. Seperti halnya Abu Nawas dalam kisah ini. Ketika Abu Nawas dianggap salah oleh Baginda Raja dan diusir dari istana kerajaan, pada akhirnya ketika Abu Nawas diketahui bahwa dirinya tidak bersalah, lalu Baginda Raja merindukan kehadiran Abu Nawas dan dijemputlah Abu Nawas oleh Baginda Raja untuk hadir lagi di istana kerajaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.